Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2, hari ini Pak Guru akan menerangkan materi tema 6, subtema 4 pembelajaran kelima yang merupakan materi terakhir sebelum PTS 2 ya. Dan berikut adalah tujuan pembelajarannya, mulai dari anak-anak agar bisa membuat kalimat tanya dalam huruf tegak bersambung, lalu mengenal variasi gerak non-lokomotor, kemudian menganalisa aturan di sekolah, dan yang terakhir membandingkan berat benda. Ada 4 ya. Kita mulai dari yang nomor 1, kalimat tanya dalam huruf tegak bersambung tentunya. Nah, perhatikan percakapan berikut antara Beni, tukang kebun, Siti, Dayu, itu ya. Ini anak-anak memperhatikan yang Pak Guru beri kotak-kotak itu. Jadi kita langsung fokus ke kalimat tanya. Nah, ini dia. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan di atas. Kalau anak-anak perhatikan di kotak-kotak itu sudah ada kata tanya ya. Apa, mengapa, bagaimana. Yang terakhir ini dia juga membentuk pola tanya walaupun tidak menggunakan kata tanya. Ya, kata tanya bolehkah itu nanti jawabannya ya atau tidak. Begitu. Jadi kata tanya ada 3 sini. Apa, mengapa, bagaimana. Apa, mengapa, bagaimana gitu. Yang terakhir ini hanya pola kata dasar tambahkah. Jadi naik bahasa Inggris yes no question. Berikutnya masih dengan percakapan yang sama, pertanyaan diganti. Kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan sebab dan alasan. Di antara apa, mengapa, bagaimana, yang menanyakan sebab atau alasan adalah mengapa ya kan? Mengapa rumput liar harus dicabuti paman? Mengapa rumput liar harus dicabuti pak gitu kan? Nah, ini alasannya supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman di sekitarnya. Kemudian masih dengan percakapan yang sama, dengan kotak yang sama, ada pertanyaan, kata tanya apakah yang digunakan untuk menanyakan cara? Bagaimana gitu. Bagaimana cara agar lo cetok banget ya. Caranya berarti kan menanyakan cara. Dah, ini adalah kesimpulannya. Kata tanya ada beberapa, Pak Guru sebutkan ada siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, berapa, dan ini adalah kegunaannya. Siapa menanyakan orang ya, di mana menanyakan tempat. Nah, kapan berarti menanyakan waktu, mengapa tadi sudah disebutkan menanyakan sebab atau alasan. Bagaimana cara, menanyakan cara. Nah, berapa yang menanyakan jumlah atau menanyakan harga. Anak-anak ingat ini ya. Masuk materi 2, variasi gerak non-lokomotor. Non itu berarti tidak berpindah tempat ya anak-anak. Ini konsepnya menirukan gerakan rumput ditiup angin. Nah, ini gambarnya rumput ditiup angin ya. Gerakan 1, ini deskripsinya. Anginnya bertiup dari arah kanan. Liukan pinggangmu ke kiri gitu ya. Nah, anginnya bertiup dari kanan, liukan ke kiri. Terus yang kedua, angin bertiup dari arah kiri, maka liukan ke kanan. Nah, setiap liukan dihitung 8 kali hitungan. Dan kemudian gerakan ketiga, angin bertiup dari arah belakang, liukan badan ke depan 8 kali hitungan. Nah, itu saja tentang lokomotor. Berarti sekarang ketiga, aturan di sekolah. Ini akan berdiskusi tentang aturan di sekolah. Nah, baca teks berikut anak-anak. Intinya ini tentang piket ya. Setiap siswa kelas 2 ditugaskan untuk merawat tanaman yang ada di sekolah. Hal itu dilakukan di pagi hari sebelum masuk sekolah. Siti dan Beni ditugaskan pada hari Senin. Dayu dan Lani ditugaskan pada hari Selasa. Lina dan Niko ditugaskan pada hari Rabu. Pada hari Rabu, Niko datang terlambat. Lina harus mengerjakan tugasnya sendirian. Nah, ada masalah ini. Dilalah pas Rabu, Niko telat sah. Lina dewean gitu ya. Jadi didiskusikan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, kita kupas ya. Kalau tadi Niko terlambat, menurut pendapat kami bagaimana ini? Itu berarti Niko melanggar aturan di sekolah ya, karena datang terlambat. Jika Niko datang tepat waktu, apa akibatnya?
dia akan bisa membantu Lina sehingga dia tidak memberikan kelas sendirian ya toh. Kasihan kan Lina sendirian. Jika ada teman saya melakukan hal seperti ini, dia pakai kicah. Ya dinasihati dengan baik agar bisa menaati aturan, agar tidak diulangi lagi gitu ya, agar tidak terlambat. Nah, manfaat kalau kita menjalankan aturan di sekolah ini ya. Ini aturannya ada datang sekolah lebih pagi saat piket, menyiram tanaman, menyapu kelas, menghapus papan tulis, mengatur rak di buku kelas. Manfaatnya datang lebih awal ya, dapat melaksanakan tugas piket dengan baik. Menyiram pot ya, tanaman tumbuh subur. Nek menyapu kelas ya, kelas menjadi lebih bersih, nyaman untuk belajar. Kalau menghapus papan tulis berarti manfaatnya ya, kegiatan belajar lancar karena guru selalu siap menggunakan papan tulis. Yang terakhir, kalau mengatur rak kelas ya, buku-buku tertata rapi. Itu manfaat-manfaatnya. Sekarang bandingkan berat benda, beri tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ada 2 kresek tomat ini ya, 500 gram dan 1 kilo. Kita harus mengingat-ingat ini anak-anak, gram dan kilo. Disamakan dulu satuan beratnya. Ya Pak Guru lebih suka menyamakan yang lebih bawah. 3 gram kabeh. Ini tetap 500. 1 kilo pada bandingan 1000 gram. Sekarang kelihatan mana yang di depan lebih kecil, lebih sedikit, lebih ringan. Tandanya seperti ini ya. Oke, berikutnya masih dengan cara yang sama. Yang cewek 17 kilo, yang cowok 150 on. Didelok meneh tabele. Ingat diapakan dulu? Ya, disamakan satuan beratnya. Jadikan yang bawah dari kilo jadi on kan, tambah 01 kali 10. 170 yang cewek, yang cowok tetap 150 on. Maka perbandingannya ya, yang cewek lebih berat dan lebih besar atau lebih dari. Nah, konsepnya anak-anak, kalau kalian mau membandingkan dua benda, kalau satuannya beda, satuan beratnya maksudnya, maka samakan dulu satuan beratnya. Setelah satuan sama, dilihat angka yang lebih besar mana, gitu ya. Sekarang tugas PDR-nya anak-anak ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4. Tulis jawabnya saja. Terus di buku kotak, ada di buku tema atau di kertas, foto lewat WA ya, kirim Pak Guru. Terima kasih, semangat BDR, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.